Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Wang Lin. Ia adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dibesarkan dalam kehangatan cinta kedua orang tuanya. Keluarga kecil mereka adalah potret kebahagiaan sederhana, di mana setiap hari diisi dengan tawa dan harapan. Namun, kehangatan ini seringkali terasa kontras dengan sikap dingin dari kerabat mereka yang lain. Karena status ekonomi mereka yang sederhana, keluarga Wang Lin sering dipandang sebelah mata, menjadi bahan cemoohan dan ejekan. Meskipun begitu, orang tua Wang Lin tidak pernah membiarkan kepahitan itu meracuni putra mereka. Sebaliknya, mereka menumpahkan seluruh harapan dan impian mereka ke pundak Wang Lin. Mereka seringkali memandangnya dengan tatapan penuh damba, membayangkan masa depan yang gemilang, di mana putra mereka akan melampaui batas-batas desa dan meraih kebesaran, membawa kehormatan bagi nama keluarga mereka. Bagi mereka, Wang Lin bukan hanya seorang putra. Ia adalah mercusuar harapan, janji akan hari esok yang lebih cerah. Suatu hari, ketenangan desa mereka terusik oleh sebuah peristiwa luar biasa. Langit terbelah, dan sesosok makhluk agung turun dengan aura surgawi yang menyilaukan. Dia adalah seorang abadi dari sekte kultivasi yang datang untuk mencari murid baru. Kabar ini menyebar secepat api, membangkitkan kegembiraan dan antusiasme di seluruh desa. Para penduduk berkumpul, mata mereka terbelalak penuh kekaguman dan harapan. Ini bukan sekadar kunjungan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sebuah gerbang menuju dunia yang selama ini hanya ada dalam legenda dan dongeng. Di tengah kerumunan itu, keluarga Wang Lin berdiri. Hati mereka berdebar kencang. Ayah Wang Lin memandang putranya. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat ini sebagai jawaban atas semua doa mereka. Dengan suara bergetar karena emosi, ia mendorong Wang Lin untuk maju dan mengikuti ujian. Inilah jalan menuju masa depan gemilang yang selalu mereka impikan. Sebuah kesempatan untuk mengubah nasib mereka selamanya. Dengan dorongan dari ayahnya dan harapan seluruh keluarganya di pundaknya, Wang Lin melangkah maju untuk bergabung dengan anak-anak lain dalam serangkaian ujian yang dirancang untuk menguji bakat dan potensi mereka. Ujian tersebut sangat sulit, menuntut kekuatan fisik, ketajaman mental, dan yang terpenting, akar spiritual yang kuat, sesuatu yang diyakini dibawa sejak lahir. Meskipun ia tidak memiliki keunggulan fisik seperti anak-anak lainnya, Wang Lin tidak menyerah. Ia mengerahkan seluruh kecerdasan dan tekadnya, berusaha keras untuk mengatasi setiap rintangan. Kamera menangkap ekspresi fokus di wajahnya. Keringat membasahi pelipisnya saat ia berjuang mati-matian. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang impian orang tuanya dan kehormatan keluarganya. Setiap langkah, setiap napas adalah bukti dari usahanya yang tak kenal lelah untuk meraih takdir yang tampaknya berada di luar jangkauannya. Namun, takdir seringkali berjalan tidak sesuai harapan. Ketika hasil tes diumumkan, kenyataan pahit menghantam keluarga Wang Lin seperti badai. Terungkap bahwa Wang Lin hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja, jauh di bawah standar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kultivator sejati. Harapan yang telah mereka bangun runtuh dalam sekejap. Kekecewaan tergambar jelas di wajah orang tuanya. Senyum mereka memudar digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Keraguan mulai merayap di hati Wang Lin sendiri, membuatnya mempertanyakan kemampuannya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sang abadi melihat sesuatu yang lain dalam diri Wang Lin, sebuah kilatan tekad yang pantang menyerah di matanya. Meskipun dengan sedikit keraguan, sang abadi memutuskan untuk memberinya kesempatan dan menerimanya sebagai murid. Dengan berat hati, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal yang emosional kepada orang tuanya. Ia melangkah pergi, meninggalkan satu-satunya dunia yang pernah ia kenal, untuk memulai sebuah perjalanan yang tidak pasti di jalan panjang dan sepi menuju keabadian. Di balik gerbang megah sekte Heng Yue, terhampar sebuah dunia yang jauh dari impian Wang Lin. Sebagai seorang murid luar, ia disambut bukan dengan ajaran abadi, melainkan dengan sapu dan kapak.
Hari-harinya diisi dengan menyapu halaman yang tak berujung dan menebang kayu bakar di bawah tatapan dingin para senior. Kehidupannya di sekte hanyalah perpanjangan dari kerja kasar. Sebuah kenyataan pahit yang menghancurkan bayangannya tentang kultivasi. Setiap keringat yang menetes menjadi pengingat akan posisinya yang rendah. Seorang anak biasa dengan bakat yang dianggap sampah oleh semua orang. Ejekan dan cemoohan menjadi musik latar kesehariannya. Melodi menyakitkan yang mengiringi setiap ayunan kapaknya. Para murid lain memandangnya dengan hina, membisikkan kote-kota tajam tentang latar belakangnya yang tidak istimewa dan potensinya yang tidak ada. Perjuangannya tidak berhenti saat matahari terbenam. Di dalam kamarnya yang sempit dan pengap, Wang Lin berjuang mati-mission untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi. Malam demi malam, ia duduk bersila, mencoba menyerap untayan qi yang tipis, namun kemajuannya nyaris tak terasa. Setiap ons kemajuan yang ia dapatkan dengan susah payah, terasa seperti setetes air di gurun pasir. Keputusasaannya mencapai puncak ketika beberapa tetes cairan spiritual berharga yang ia kumpulkan dengan susah payah dirampas begitu saja oleh seorang murid senior yang angkuh. Botol kecil itu direbut dari tangannya, meninggalkan Wang Lin dengan kekosongan dan rasa terhina yang mendalam. Sebuah montase penderitaannya berputar, meditasi tanpa hasil yang membuatnya frustrasi, tubuh yang lelah karena pekerjaan fisik, dan kesepian yang menusuk di tengah keramaian sekte. Harapan seakan padam, meninggalkannya dalam kegelapan yang pekat. Namun, takdir seringkali bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Saat melarikan diri dari kejaran para pengganggu yang tak pernah lelah merundungnya, Wang Lin tersandung dan jatuh ke dekat sungai gunung yang jernih. Di antara bebatuan di dasar sungai, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah manik batu sederhana, tidak lebih besar dari ibu jarinya, tergeletak diam. Tidak ada kilau permata atau aura kekuatan yang mencolok. Namun Wang Lin merasakan tarikan misterius yang tak dapat dijelaskan. Seolah manik itu memanggil namanya. Dengan hati-hati, ia mengambilnya. Merasakan teksturnya yang dingin dan halus di telapak tangannya. Dorongan naluriah menyuruhnya untuk menyimpan benda itu, menyembunyikannya dari dunia, menjadikannya rahasia kecil miliknya di tengah kehidupan yang penuh keterbukaan paksa. Sebuah bidikan close-up menunjukkan manik itu tampak biasa di permukaan, tetapi seolah menyimpan rahasia alam semesta di dalamnya. Kembali di kesunyian kamarnya, sebuah kecelakaan kecil mengubah segalanya. Saat membersihkan luka di jarinya, setetes darahnya tanpa sengaja jatuh tepat di atas permukaan manik batu itu. Dalam sekejap, manik yang tadinya dia mulai bergetar dan memancarkan cahaya redup. Sebelum Wang Lin sempat bereaksi, kesadarannya ditarik paksa ke dalam sebuah ruang hampa yang aneh. Di dalam dunia impian ini, waktu terasa berjalan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Satu hari di luar terasa seperti berbulan-bulan di dalamnya. Ruang itu kosong, namun dipenuhi dengan potensi tak terbatas. Di tengah keterkejutannya, sebuah kesadaran menghantamnya seperti petir. Ekspresi kaget di wajah Wang Lin perlahan sirna, digantikan oleh kobaran api tekad yang membara di matanya. Ia menyadari bahwa manik misterius ini bukan sekadar batu biasa. Ini adalah kesempatannya, satu-satunya jalan untuk menulis ulang takdirnya, untuk membuktikan bahwa seorang murid yang diremehkan pun bisa mengguncang langit dan bumi. Perjalanannya yang sebenarnya baru saja dimulai,